Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam bentuk daring atau online. Salam sejahtera bagi kita semua sekali lagi. Dan pada saat kesempatan ini kita masuk dalam ibadah pengucapan syukur keluarga besar Malingkas Rambing, di mana di dalam ibadah pengucapan syukur ini ada dua ungkapan situasi yang ingin disampaikan dalam ibadah pengucapan syukur, yaitu mengenang yang telah dimuliakan almarhum Bapak Ronald Engelbert Rambing, serta pengucapan syukur atas peneguhan sidi Saudari Ruth Zefania Malingkas. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam peribadahan, kami mengundang Bapak Billy Malingkas dan Ibu Ola Rambing untuk memberikan ungkapan situasi atau prakata sebelum kita memulai ibadah pengucapan syukur saat ini. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara, juga Pak Pendeta Aprianus, juga khususnya warga jemaat sektor pelayanan 4, juga rekan-rekan sekalian dari warga jemaat yang sudah bisa hadir di tempat ini maupun yang ada di Amerika, khususnya saudara-saudara kami maupun yang dapat mengikuti melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Inilah tersenggalanya ungkapan syukur kami ini atas meninggalnya mertua orang tua kami dari INRI, Bapak Roni Engelbert Rambing yang biasa dipanggil Roni. Dan itulah anugerah berkat Tuhan kami sekeluarga bisa menghadiri untuk ibadah pemakaman dari perjalanan dari awal Maret dan akhirnya sampai hari ini. Di hari Jumat kemarin juga jenazah sudah dikebumikan di Paniki di Manado. Jadi itulah perjalanan kami sekeluarga ya, yang terutama juga sudah disupport juga baik dari Pak Pendeta maupun rekan-rekan sekalian pelayanan, juga saudara-saudara kami yang ada di Amerika, khususnya dari keluarga besar Rambing, dan saat ini juga yang ada bersama saya Ibu daripada almarhum Bapak Roni, Mama Ola Rambing. Dan inilah kebetulan mereka ada di sini. Jadi setelah dikebumikan kemarin di Paniki Manado, dan nanti hari Jumat akan kembali lagi ke Amerika. Dan inilah perjalanan kami keluarga, saya, Indri, Matius dan Ruth. Dan pada hari ini juga ungkapan syukur kami sekeluarga atas telah disidi anak kami Ruth Zefania Malingkas. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta, juga rekan-rekan di PHMJ yang sudah memberikan kesempatan kami untuk beribadah di siang hari ini. Itulah ungkapan syukur kami ucapkan terima kasih. Itulah anugerah berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah berkehendak dan Tuhan izinkan, semua itu pasti akan berjalan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya atas nama suami serta keluarga besar Rambing mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Shalom di Selipis ini, untuk Pendeta Aprianus, majelis jemaat serta pengurus sekalian yang tetap mendukung dalam doa-doa selama dari sejak meninggalnya suami saya sampai kami bawa abunya pemakaman di Manado, dan sekarang saya berada di sini.
karena saya akan kembali ke Amerika hari Jumat. Ucapan syukur ini saya bawakan karena tanpa dukungan doa-doa dari semua pihak, terutama dari gereja Shalom ini, tak ada artinya bagi saya. Di dalam kehidupan rumah tangga kami yang sekian tahun kami lalui, Tuhan tetap berkati kami bersama anak-anak. Dan karena anak-anak yang lain citizen, mereka tidak bisa pulang. Tidak dapat visa buat antar bapaknya ke sini. Jadi sekali lagi saya sama keluarga besar Rambing, atas nama suami saya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya untuk keluarga kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ungkapan situasi dari Ibu Ola Rambing dan Bapak Billy Malingkas. Baiklah Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang ada di Gereja Shalom maupun yang mengikuti secara online, kita akan masuk dalam peribadahan. Terlepas untuk itu saya memberikan sedikit kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Ungkapan situasi dalam menjalani hidup ini, satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup manusia akan selalu berjalan dengan mudah dan penuh dengan taburan bunga. Tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita dalam segala situasi. Hal seperti inilah yang telah diperoleh keluarga besar Malingkas Rambing ketika berhadapan dengan kematian atau dimuliakannya almarhum Bapak Ronald Engelbert Rambing di Manado yang lalu, dan terbukti ada kekuatan dan penghiburan yang diperoleh, ada kelegaan dan keringanan yang dinikmati, dan ada sukacita serta pengharapan yang dimiliki. Sehingga Tuhan pun memberikan kebahagiaan dengan peneguhan sidi kepada saudari Ruth Zefania Malingkas. Bapak Ibu Saudara, atas dasar inilah keluarga mengajak kita untuk bersama-sama bersyukur dan menyembah Tuhan dalam ibadah syukur pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Serahkanlah kepadaku
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan syukur kami yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam peribadahan ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadirat-Mu yang kudus dan menjadi dupa harum. Bapa di dalam surga, berkatilah kami yang terlibat di dalam peribadahan kami ini. Secara khusus kami berdoa bagi Pendeta Bapak Aprianus Libat yang akan membawakan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu juga menyertai beliau senantiasa. Sehingga kebenaran dan kabar sukacita itu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, besertalah dengan kami dalam peribadahan ini, dari awal sampai pada selesainya ibadah ini. Kami serahkan seluruh kegiatan peribadahan kami pada pagi siang hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 4 sampai dengan 6 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabuh benir Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut sebelum masuk dalam pemberitaan Tuhan, Gita Bakti nomor 86, bait 1 dan 4. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus, di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus, di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa untuk memohon bimbingan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, terangkat pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang tetap setia memimpin dan memelihara hidup kami dalam perjalanan hidup yang kami lalui sampai saat ini. Karena itu layaklah kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menyampaikan syukur dan terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti,
yang selalu baru setiap pagi ketika kami sambut hari dan hidup dengan syukur. Karena itulah hari ini kami mau bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun serta kuasai kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan dan renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 yang menyatakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini siapapun pasti kita akan belajar dari pengalaman hidup. Tidak ada pengalaman hidup yang kita alami ini membuat kita semakin terpuruk. Kenapa demikian? Karena melalui pengalaman perjalanan hidup sampai hari ini, tentu mengajak kita semua untuk bersyukur. Bukan semata-mata apa yang kita mau, yang kita inginkan itu tercapai. Memang semua orang mengharapkan itu. Semua orang menginginkan itu. Apa yang kita mau, yang kita inginkan, tidak ada yang tidak mau untuk bisa dapat mencapai itu, bukan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tentu pengalaman itu sebuah pelajaran yang berharga bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi saat ini kita masih dalam situasi kondisi yang benar-benar membuat kita putar otak gitu ya. Bagaimana kita bisa buat ini, bagaimana kita bisa buat itu gitu kan. Harus benar-benar putar otak sampai 7 keliling gitu ya. Bagaimana kita bisa dapat menjalani segala sesuatu itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Nah, hal ini juga yang mau diceritakan dan mau disampaikan oleh Raja Daud dalam pengalaman kehidupan imannya. Artinya bagi seorang
Raja Daud, ya, bukan berarti ia bisa dapat menjalani itu karena ia mampu, ya, atau karena dia memang seorang pahlawan perang yang hebat, ya, atau mungkin karena dia sebagai seorang hamba Allah yang dipilih, ya. Tentu bukan karena itu semua, gitu kan. Yang dalam arti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dapat terlepas dan terbebas dari yang namanya masalah yang selalu ada di depan kita. Ya. Karena itu Daud bagaimana cara menyikapinya itu, ya. Dia mengisahkan itu melalui pengalaman hidupnya sebagai seorang pengembala kambing domba ayahnya Isai. Ya. Kebetulan memang ayah Isai itu sebagai pengembala kambing domba, ya. Ya, kalau kita ingat renungan-renungan kemarin tentang melambangkan susu dan madu, ya itu hal-hal itu yang dialami oleh umat pada saat itu, pekerjaan mereka hanya di situ, gitu ya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dari pengalaman kehidupan yang dialami oleh Daud sebagai seorang pengembala kambing domba pada zaman yang begitu sulit dan berat, ya, karena di daerah Timur Tengah sana yang banyak dijumpai adalah tanah yang gersang, ya, susah untuk mendapatkan rumput yang hijau, ya, susah mendapatkan air untuk bisa dapat dinikmati, semuanya perlu perjuangan. Semuanya harus dijalani dalam kehidupan yang ia alami pada saat itu. Nah, sehingga dari pengalaman dia sebagai seorang pengembala kambing domba itu, ya, membuat dia meyakini bahwa ya Allah yang ia imani, yang ia percayai dalam kehidupannya itu adalah Allah yang begitu baik atas kehidupannya. Baik dalam arti di sini bukan kalau orang katakan kalau saya buat baik sama dia berbuat baik kepada saya, itu sesuatu hal yang biasalah gitu kan. Kalau saya buat jahat sama dia terus dia buat baik sama saya, itu yang luar biasa gitu kan. Jadi bukan pemahaman itu yang mau Daud sampaikan bahwa Allah itu gembala yang baik. Ya. Memang pada dasarnya dia adalah Allah yang baik. Selalu punya rencana yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Tapi untuk bisa mencapai segala sesuatu itu harus dijalani dalam iman yang kuat. Jika tidak, ya apa yang menjadi harapan itu tidak akan bisa dapat tercapai. Apa yang dimaksud oleh Daud di sini bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kalau kita jalani hidup kita sampai sekarang ini, kalau mau kurang, ya semakin berkurang lah ya gitu ya. Apalagi dalam masa yang susah ini, ya orang tuh bekerja dari rumah, susah untuk mendapatkan sesuatu, harus banting tulang, harus putar otak gitu ya. Untuk bagaimana kita bisa dapat mencapai apa yang kita harapkan, gitu kan. Jadi benar-benar hal tak kekurangan ini bukan dilihat secara materi, ya, yang dialami oleh Daud pada saat itu, tapi lebih dari ketenangan batin yang dialami oleh Daud, sehingga dia mengatakan bahwa ya ketika suasana hati itu selalu bersyukur, kita nggak pernah berkekurangan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, selalu kita bersyukur karena ada yang memimpin hidup ini. Gitu. Ada yang masih berkuasa atas hidup ini, sehingga jangan sampai membuat seseorang itu dalam kondisi yang berkurang, membuat kehidupannya, imannya semakin lemah. Ya. Karena justru itulah yang
diperlihatkan oleh Raja Daud dalam pengembaraannya sebagai pengembala kambing domba pada saat itu. Artinya bahwa Allah itu seperti yang selalu membawa dombanya itu ya untuk bisa dapat menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah, yang didasari oleh situasi dan kondisi yang ada saat itu, gitu kan? Di mana situasi dan kondisi yang ada saat itu bahwa ya, untuk bisa dapat membawa kambing domba itu untuk menikmati lahan rumput yang hijau di zaman itu memang susah. Di tanah yang kering dan tandus itu, ya, kalaupun ada mendapatkan rumput yang hijau, di situ dikatakan ancaman pasti banyak, ancaman besar. Karena apa? Karena di lahan rumput yang hijau itu selalu tempat bersembunyinya serigala, binatang buas. Karena pasti akan domba, kambing datang ke situ untuk cari makan, gitu ya. Ya. Jadi situasi ini lebih menunjukkan kepada situasi dan kondisi. Bukan berbicara tentang kurang atau lebih atau banyak, ya, tetapi lebih kepada suasana hati. Jadi dalam kondisi kita sekarang saat ini, yang perlu kita lakukan adalah untuk bagaimana suasana hati itu bisa tentram, damai, dan sukacita selalu. Ya. Karena apa? Kalau suasana hati itu sudah nggak nyaman, sudah yang keluar juga nggak nyaman, pikiran juga nggak bagus gitu ya. Harus suasana hati itu yang terlebih dahulu dipelihara. Ya. Artinya bahwa ketika ada dalam lahan rumput yang hijau, gitu kan, selalu menjadi incaran para binatang buas ketika ya para gembala kambing domba untuk membawa di sana, makanya gembala itu selalu bawa tongkat dan gada. Ya, gada itu sebagai alat yang dipakai untuk yang memukul, sedangkan tongkat itu untuk menuntun ya dombanya kemana arah dan jalannya. Nah, di sana diceritakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya Allah itu membaringkan aku sebagai domba, gitu ya. Kita sebagai domba, sebagai peliharaannya untuk bisa berbaring di rumput yang hijau. Artinya orang bisa dapat tidur nyenyak di zaman sekarang ini susah. Karena banyak pikiran. Belum lagi mikir ini, belum mikir itu lagi, apalagi dalam situasi sekarang. Tapi kita harus bisa tidur dong ya, kalau enggak tidur lemes gitu ya. Saya dari kemarin harus sempat atau tidak sempat tidur baring dulu walaupun 15 menit gitu. Iya, teman-teman yang belakang sana mungkin kerja keras gitu kan, harus tetap tidur, istirahat. Kalau enggak Zoom kita ini hilang nanti gitu ya, harus jaga kondisi baik-baik gitu ya. Ya. Jadi artinya mereka bisa berbaring dengan tenang di rumput hijau. Padahal itu kan jadi ancaman bagi mereka. Kenapa mereka bisa berbaring dengan tenang? Padahal itu ada singa dan lain sebagainya yang siap mengancam. Karena mereka percaya ada yang memelihara, ada yang menjaga lahan rumput itu, yaitu gembala tadi. Siapa gembala tadi yang menurut pemazmur? Adalah Allah yang memelihara. Sehingga bagi dia untuk tidak berkekurangan itu bukan saja masalah materi, tapi lebih masalah ketenangan batin dan jiwa kita ini yang harus tetap terus terjaga dan dipelihara. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi alami, ya Rasul Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada yang tidak bisa dapat kita lakukan dalam hidup ini. Mudah, gampang mengucap syukur, tidak berat, tidak susah. Ya. Tentu sangat berat kalau kita mengucap syukur, kalau kondisi kita lagi susah atau payah gitu kan. Tapi pada dasarnya orang selalu mengucap syukur itu kan karena ulang tahun ya, karena dapat berkat melimpah ya,
dapat umur panjang, ya sesuatu yang baik-baik. Tapi bagaimana kalau kondisi kita yang tidak memungkinkan? Bukan berarti kita tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Ya. Karena kita percaya bahwa Dia yang memelihara kita. Ya. Ketika kita bisa berbaring malam, kita percaya ketika kita menyerahkan seluruhnya dalam tangan kuasa Tuhan, Dia yang bekerja untuk kita. Apa yang tidak bisa dapat kita jangkau, Dia yang datang untuk menjangkau. Jadi tongkat itu di ibaratnya, ya kalau diangkat tongkat ya domba itu pasti ngikut gitu ya. Ya. Kalau ada musuh, ada singa dan serigala, ya gadanya itu yang sebagai alat untuk memukul, siap menghalangi gitu ya. Jadi oleh karena itu kita bersyukur atas kehidupan ini. Bukan karena kita dapat sesuatu, tapi karena kita punya Tuhan yang selalu menjadi sesuatu dalam hidup kita. Saya ingat lagi lagu Sarini ini ya, sesuatu banget gitu ya. Karena Allah kita itu sesuatu betul dalam hidup, sesuatu banget. Yang tidak kita bisa dapat ukur dengan apapun. Ya. Jadi hal itulah yang dialami oleh Daud dalam hal dia mengatakan bahwa Tuhan itu gembalaku yang baik. Memang dia baik. Tapi ingat, kebaikan Tuhan itu bukan seperti saya baik sama kamu, kamu baik dengan saya. Itu setan pun bisa buat kayak gitu. Untuk bagaimana dia bisa dapat mengelabui orang, gitu kan? Tapi kebaikannya itu palsu, gitu kan? Tapi yang luar biasa adalah orang buat jahat saya buat baik dengan dia, yaitu yang luar biasa. Oleh karena itulah syukur yang dialami oleh Daud ini benar-benar menunjukkan suasana batin dalam kehidupan kita. Dan juga yang kedua, ketika dia membaringkan di rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Dia selalu membawa ke tempat air yang tenang. Di dalam dataran tinggi berbukit-bukit, ya, suasana air itu tidak ada yang tenang. Selalu aliran airnya deras. Jika aliran itu deras, bisa menjadi sebuah masalah bagi kambing domba yang akan meminum air di aliran yang deras. Mereka akan hanyut terbawa. Tapi sang gembala selalu membawa ke tempat air yang tenang, supaya nyaman gitu ya. Air itu menyegarkan, ya, lambangkan kesegaran yang daripada Allah. Jadi hal itulah yang boleh membuat Daud benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Artinya dia tahu yang sesungguhnya apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak terjangkau oleh kita. Dia terlebih dahulu untuk memikirkan hal itu dalam kehidupan kita sebagai gembala, tuntunannya dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya hal itu jugalah yang akan dialami oleh kita. Ketika proses keluarga untuk ke sana, memang Pak Billy selalu bilang, ya enggak tahu pemerintah, ya syukur kalau dapat pergi, kalau enggak gitu kan. Itu saya bilang ya, usaha dulu, berdoa dulu selalu. Semua Tuhan punya rencana dalam hidup kita gitu kan. Apalagi dalam kondisi yang demikian. Ya mungkin kalau pergi cuma Indri aja gitu kan, atau berdua dan lain sebagainya. Ya, memang sesuatu yang kita jalani ke hidup kita itu demikian gitu ya. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan dan jalani dan hadapi ke depan gitu kan. Ya ternyata ketika Pak Billy katakan, wah puji syukur Pak Pendeta kami bisa diberangkatkan ke sana semua, wah puji Tuhan gitu kan. Dan wawancara juga nggak ada berat-beratnya dan susah-susahnya oke dan semuanya gitu kan. Jadi memang kadang-kadang kehidupan yang kita jalani ini ya tidak seperti apa yang kita pikir dan bayangkan dalam kehidupan yang kita jalani. Tapi dari pengalaman itu menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa kalau bukan Tuhan yang senantiasa mengajarkan kita untuk selalu tetap bersandar dan berharap kepadanya, maka kita akan tidak pernah tahu bagaimana rencana dan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga hal itulah yang boleh membuat siapapun orang untuk bersyukur ternyata Allah itu
baik dan luar biasa dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya. Syukur itu bukan hanya karena kebaikan Tuhan itu apa yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu adalah proses bagi kita untuk bagaimana kita mengenal Allah itu dengan lebih baik lagi. Bahwa sesungguhnya Dia Allah, Sang Gembala yang menuntun kita ke tempat yang tenang. Ya. Untuk supaya kita bisa dapat berdoa, supaya kita bisa tetap terus menggumuli kehidupan ini. Sehingga di dalamnya segala sesuatu akan bisa membuat kita bersyukur. Dan hal itulah yang boleh membuat pemazmur Raja Daud sebagai seorang raja dalam menjalani kehidupannya, dia selalu tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun dia punya basic yang bagus, lebih hebat, misalnya dari Saul, dari raja siapapun juga. Karena kemampuan yang ia miliki dalam menjalani kehidupan itu, dia selalu tetap mengandalkan Tuhan. Artinya dia tidak mendahului rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Dia selalu meminta dulu kepada Tuhan. Selanjutnya terserah Tuhan bagaimana. Dan ternyata ketika kita melakukan itu, jawaban Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Boleh jalan-jalan kemana-mana Pak Billy, bahkan pulang sampai bolak-balik, kremasi, terus dibawa di karantina dulu, nanti bawa ke Manado dan dikebumikan di sana. Proses perjalanan yang panjang. Dan demikian juga kehidupan kita, perjalanan yang panjang yang kita jalani dalam kehidupan ini. Dan tiada seorang pun yang bisa dapat memahami dan mengetahui itu. Kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya, maka tidak ada yang mustahil bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun dalam segala keterbatasan yang begitu banyak kita hadapi. Dan ternyata hari ini kita bisa dapat berjumpa, bertemu, lewat ibadah ini bisa dapat bersama dengan keluarga yang di Amerika untuk bisa dapat menyaksikan dan mengikuti segala sesuatu dalam kehidupan kita sampai hari ini, dalam segala keterbatasan kita hendak menunjukkan bagi kita lewat corona ini justru mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu luar biasa, tak terbatasnya. Mungkin selama ini kita hanya bisa berpikir bahwa Tuhan itu ada di gedung ini saja. Ternyata Allah hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Yang selama ini mungkin kita pahami Allah itu terbatas hanya di gedung saja. Ada yang berpikir, wah Pak Pendeta saya tidak bisa beribadah kalau di rumah, kalau di gedung saya bisa merasakan itu. Ya itu biasalah dari setiap orang gitu kan. Tapi dengan adanya kondisi ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu luar biasa. Tidak terbatas. Yang tidak dapat terjangkau oleh akal pikiran kita. Ketika Dia bertindak dan berbuat, kita hanya bisa katakan, Tuhan terima kasih. Kita hanya bisa dapat bersyukur. Tidak ada yang bisa dapat kita buat untuk membalas kasih setia Tuhan itu. Selain kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan terus bersandar kepadanya. Maka kita akan bisa dapat melihat sesuatu yang lebih lagi. Yang akan bisa terjadi dalam kehidupan siapapun. Karena Dialah Gembala yang baik. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi jangan dianggap dalam situasi dan kondisi kita yang berat sekalipun, kita tidak pernah mengalami dan melihat kuasa Tuhan. Justru dalam situasi kondisi itu kita bisa dapat melihat bagaimana kuasa dan pekerjaan Tuhan itu selalu kita dapat saksikan dan alami dalam hidup ini. Sehingga mengajak kita semua hari ini untuk bersyukur bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang saya minta Tuhan beri, tidak. Kalau sampai hari ini mungkin banyak di antara kita yang sampai hari ini terus bergumul dalam hidup kita. Mungkin ada yang sampai hari ini terus bergumul terhadap apa yang dia alami.
kapan Tuhan jawab, kapan Tuhan akan menyatakan itu. Tetapi teruslah tetap setia dalam doa kita, dalam pengharapan kita kepadanya, sampai waktu Tuhan akan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Kita akan selalu menaikkan syukur dan pujian kepadanya. Untuk itulah maka hari ini perjalanan kehidupan yang dilalui dan dialami oleh keluarga besar Bapak Billy, sekeluarga bersama dengan orang tua dan anak-anak, sehingga pada hari ini kita bisa dapat bersyukur bersama-sama bahwa sesungguhnya perjalanan yang dilalui adalah perjalanan iman. Karena apa? Karena kalau bukan Tuhan, kalau bukan doa yang selalu terus dinaikkan, semuanya tidak akan bisa dapat kita jalan dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Karena itu, hanya Tuhan yang selalu kita agungkan selama nafas hidup itu diberikan bagi kita hari ini. Kalau sudah tidak ada nafas, kita tidak bisa bersyukur lagi, tidak bisa memuji Tuhan. Jadi oleh karena itu, patut dan senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Dia begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga dengan rasa syukur yang bersama-sama kita naikkan bersama dengan keluarga Bapak Penatua Billy Malingkas Rambing pada hari ini, tentunya mengajak kepada kita semua untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang kita alami dan jalani dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus karena Dia begitu baik atas keluarga dan kita semua sampai hari ini. Amin. Pelkat PKB membawakan pujiannya, disilakan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa syafaat kita dalam doa kita kepada Tuhan saat ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau gembala kami yang baik. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga dan memelihara kami dalam perjalanan hidup yang kami lalui sampai hari ini, bahwa Engkau begitu baik dalam setiap hal yang kami alami dalam hidup ini, di mana pada saat ini kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Penatua Billy Malingkas Rambing. Kami bersyukur Tuhan atas perjalanan iman yang mereka lalui, atas dimuliakannya Bapak almarhum Ronald Engelbert Rambing beberapa waktu yang lalu, sehingga keluarga harus menjalani semuanya ini di masa pandemi. Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itulah Engkau yang telah berperkara atas keluarga ini. Maka mereka bersyukur bahwa di balik duka yang mereka alami, mereka mengalami dan merasakan tangan kasih Tuhan yang terus menopang mereka, sehingga segala sesuatu mereka dapat jalani dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga besar Malingkas Rambing dalam kuasa-Mu, karena hanya Engkau sajalah yang membuat mereka kembali hari ini untuk datang kepadamu ya Allah, menaikkan syukur dan pujian atas proses-proses yang telah mereka lalui dengan tidak mudah, yang harus mereka lewati satu persatu, yang pada akhirnya semua rencana pemakaman bisa dapat berjalan dengan baik. Baik proses kremasi yang dilakukan di Amerika, bahkan juga dalam perjalanan untuk pemakamannya di Paniki Manado, semua mereka bisa dapat jalani dalam tuntunan Tuhan. Dan terlebih ketika mereka menjalani itu dalam kebersamaan keluarga besar, khususnya bagi Ibu Kekasih Ola Rambing, yang tentunya merasa kehilangan. Namun di balik ini semua Tuhan, Engkau menggantikan itu dengan rasa syukur yang tak bisa dapat terucapkan satu persatu, bahwa semua tuntunan Tuhan itu membuat keluarga bisa dapat menjalani, melewati itu, tentu dengan tidak mudah. Karena dalam segala hal mereka terus percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang tetap setia memelihara dan menjaga kehidupan yang mereka alami. Sehingga proses pemakaman pun yang dilakukan di Manado juga berjalan dengan baik.
Dan akhirnya mereka bisa dapat berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu di GBB Shalom untuk bersama-sama menyaksikan tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Dan terlebih atas semua ini Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak ada hal-hal yang merintangi mereka dalam menjalani semuanya ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itulah kami menyerahkan kehidupan keluarga besar ini dalam segala hal yang telah mereka alami bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih khusus pada hari ini ketika mereka juga boleh menyaksikan anak kekasih Ruth Zefanya Malingkas dalam peneguhan sidi lanjutan, yang semuanya mereka bisa dapat hadiri dan lakukan dengan penuh sukacita dan rasa syukur yang tak bisa mereka hitung. Begitu banyak dan begitu besar karya dan berkat Allah yang mereka alami ketika segala sesuatu itu bisa dapat dilewati, bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka, tapi semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh rencana kehidupan, khususnya bagi orang tua kekasih Ibu Ola Rambing yang akan kembali ke Amerika. Kami juga menyerahkan perjalanannya dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Terlebih juga untuk bisa berjumpa dengan keluarga dan saudara yang tidak bisa dapat mengikuti bersama-sama dengan mereka dalam proses pemakaman di Manado. Saat ini mereka hanya bisa dapat mengikuti ibadah ini dari Amerika. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga senantiasa melindungi dan memberkati semua kehidupan yang mereka lalui. Bahwa pada saatnya mereka bisa dapat bertemu dan berjumpa dalam kasih sayang daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, segala syukur dan pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang sampai hari ini tetap terus menuntun kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu yang boleh terus bersama-sama menaikkan syukur bahwa atas pemeliharaan Tuhan, kami semua boleh ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul oleh berbagai macam kondisi yang mereka alami, kasih-Mu Tuhan menjangkau mereka. Terlebih khusus kami menyerahkan anak kekasih keluarga Pencelangi, Ibu Pingkan Langi yang ada di Malaysia yang saat ini juga sedang dalam proses pengobatan. Ya Tuhan, dalam kuasa-Mu, dalam doa ini Engkau menjangkau, menjumpai dalam sukacita iman, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami, dimanapun juga kami berada. Engkau maha hadir, atas kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan dan memulihkan dia dalam kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga untuk kehidupan kami semua Bapa, di tengah-tengah pergumulan hidup yang terus kami alami, keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, terlebih khusus bagi keluarga Haritonang, yang juga dalam duka yang mereka alami, kami juga menyerahkan dalam proses pemakaman yang juga akan sebentar kami akan jalani. Atas semua ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami tidak akan dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Ya Bapa yang dalam kerajaan surga, inilah doa dan syukur kami kepadamu. Engkau begitu baik dan teramat baik dalam menyertai dan memimpin kehidupan kami semua, sehingga syukur dan pujian
hanya kami persembahkan kepadamu melalui keluarga besar Malingkas Rambing pada hari ini. Kekallah kuasa-Mu ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan dengarkan pujian. Ini judulnya apa? Dari Sahabat katanya, untuk Bapak Billy sekeluarga. Silakan diikuti. Tanpa cinta-Mu, tanpa penyertaan-Mu, dan tanpa kasih-Mu, semuanya diawali dari Engkau Tuhan. Dan dengan tulus kami katakan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak akan mampu dan kuat menjalani kehidupan ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebelumnya ada arahan sedikit, kita akan memberikan pengucapan syukur dengan berjalan lewat jalan yang di tengah, lalu kembali ke samping setelah memberikan persembahan di kotak yang ada di kanan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyanyikan Kidung Jemaat 393, itu bait yang pertama, nanti akan diiringi oleh instrumentalnya. Kita memberikan ungkapan syukur kita di depan, baru kita menyanyi bait yang ketiga setelah warga jemaat kembali di tempat duduk semula. Demikian untuk menjadi perhatian. Jemaat, dalam perjalanan bersama Allah, kita telah melihat dan membuktikan kasih setia serta berkat-Nya yang tak pernah berkesudahan. Inilah waktu untuk memberi atas apa yang telah kita terima. Marilah kita memberi dengan penuh kerelaan hati dan penyerahan diri sebagai wujud terima kasih atas kasih-Nya kepada kita yang tidak pernah berakhir. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia maju. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia maju. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan pengucapan syukur kita. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal Yesus Kristus, terima kasih Bapa apabila kami telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan pada saat ini kami boleh memberikan ucapan syukur kami. Kami tahu Bapa,
bahwa berkat-berkat yang kami terima itu adalah karena kemurahan kasih-Mu belaka. Siapakah kami ini Bapa, sehingga kami boleh senantiasa menerima berkat yang tak pernah berkesudahan daripada-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Ya Tuhan, terimalah persembahan ucapan syukur kami ini yang kami beri dengan penuh kerelaan hati dan penyerahan diri sebagai wujud terima kasih kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Warga jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, kita boleh dapat melaksanakan dan menyelesaikan ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, dan jangan lupa tetap setia mematuhi protokol kesehatan dimanapun juga kita berada. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 214 bait 1 dan yang ketiga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang pimpin ke tempat diriku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan keluarga besar Malingkas Rambing, bahkan menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat, ibadah selesai, disilahkan duduk kembali. Untuk teman-teman yang terlibat dalam ibadah, kita akan masuk dalam berdoa bersama.
Acara selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarga. Mungkin Pak Billy, silakan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini dalam ibadah syukur kami. Dan kami juga ucap syukur atas Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengikuti lewat Zoom meeting. Dan untuk kami ada bawa pulang buat makan siang, kami mohon dari salah satu PHM, Pak Iwan Sembiring kali bisa mohon doa. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, betapa besar perhatian dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Setelah Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan melalui firman-Mu, Tuhan telah mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Biarlah kiranya teladan yang diberikan oleh Raja Daud ini sungguh-sungguh meresap dalam hati kami dan kami tetap diyakinkan bahwa Tuhan beserta kami. Dan pada hari ini melalui keluarga besar Malingkas Serambing, Tuhan juga telah menyediakan bagi kami makanan dan minuman sungguh baik di Kau ya Bapa. Sebelum kami menikmatinya, kami memohon berkat-Mu karena kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Daripadanya lah segala yang baik menjadi nyata dalam hidup kami. Amin.